pekerja asing dari Asia Tenggara misalnya, kita akan berfokus pada diskriminasi yang dilakukan oleh employer-nya kepada mereka gitu ya. Tapi ternyata selain diskriminasi itu mereka di dalam dunia kehidupan sosial di luar pekerjaan itu, itu juga ada struggle sendiri juga di situ. Itu sih. Terus kemudian apakah ada hubungan antara gender dan seksualitas sebagai aspek identitas dengan rasisme dan juga politik eksklusif di Jepang? Ada. Jadi seperti aplikasi kencan itu ya, aplikasi kencan ya, mau Tinder kayak mau kalau di Jepang itu yang untuk gay itu namanya Nine Monsters gitu ya. Itu ada sebuah stereotyping gitu ya. Stereotypingnya itu sebenarnya bukan stereotyping tapi disebutnya lebih ke typing. Jadi orang-orang misalnya gay, kita ambil gay. Jadi gay itu harus dikasih tipe gitu. Oh dia tipenya tuh yang begini, begitu gitu ya. Misalnya kayak yang badannya gemuk sekali gitu, kemudian memiliki body hair gitu, itu dibilangnya bear gitu ya, bear beruang, kuma gitu kan. Terus kemudian yang yang badannya langsing, kurus, mukanya kelihatan muda gitu, itu dibilangnya twink gitu ya. Nah itu sebetulnya typing seperti itu mereka mengadaptasi dari stereotip pornografi homoseksual di Amerika Serikat gitu ya, yang mereka tonton kan. Jadi di Asia sendiri itu ya para queer menonton pornografinya itu sesuai dengan hasrat mereka kan. Dan memang karena jarang sekali ada Indonesia memproduksi itu gitu tadinya kan. Nah seperti ini typing seperti ini ya. Nah ini adalah yang idealnya. Jadi kalau di di Jepang itu seperti Masakiko ini sudah meninggal sih. Dia itu adalah aktor pornografi gay paling terkenal di Jepang. Dan karena memang badan yang seperti ini ideal gitu ya, itu dia menjadi ikanimoke kalau di Jepang bilangnya. Ikanimoke itu jadi pokoknya kalau yang badannya seperti ini tuh ikanimo gay gitu loh, udah pasti gay gitu. Makanya ada saying, ini lebih stereotyping lagi sih. Kalau laki-laki straight di Jepang itu malah yang kayak bishonen. Ada nggak di sini kayaknya saya ada gambarnya bishonen itu. Nah ini yang kayak gini tuh kalau ini menarik ya, kalau di Jakarta ini disebutnya boti gitu kan, karena sama sekali tidak maco gitu. Tapi ternyata yang kayak gini di Jepang malah banyak yang straight gitu. Kalau yang gay itu mereka kayak si Masakiko tadi. Kalau kayak gini kan di Indonesia sebutnya wah maco, keren gitu kan. Tapi kalau di sana image-nya jadi gay, ikanimo gitu kan. Jangan kalau misalnya gay yang misalnya badannya gemuk atau tidak jauh dari badan yang ideal ini menjadi gaining gitu ya, onegaining gitu, menjadi komedian gitu ya. Ya seperti itu. Tapi memang tadi pertanyaannya apakah ada mempengaruhi identitas, yaitu di dalam komunitas queer sendiri pun ada identitas yang dibuat, tapi itu juga bertumpu pada apa yang sudah dibuat oleh Barat gitu, disebarkannya dari pornografi gitu kan. Pornografi pun kan juga adalah salah satu hal yang terglobalisasi melalui internet kan gitu. Dan queer itu kan misalnya let's say orang Indonesia kan, kita tidak pernah melihat ada pasangan homoseksual gitu kan di jalanan, kita tidak pernah melihat contoh gitu. Dan kita melihat contohnya dari internet, dan menurut saya sih wajar-wajar saja kalau misalnya mereka akhirnya mengikuti yang dari Barat, karena memang mereka melihat example aja biar bisa relevan gitu dengan komunitasnya sendiri. Nah, tadi kan sempat membicarakan tentang yang dalam manga, representasi dalam manga gitu kan. Tapi
Apakah yaoi dan BL anime atau manga itu merepresentasikan apa namanya gay yang ada di dalam masyarakat Jepang? Kira-kira gitu? Sayangnya tidak. Enggak. Kalau yang yaoi dan BL itu kan ditulisnya oleh perempuan ya. Iya, Jadi iya. yang bikin gambarnya juga perempuan gitu. Itu berbeda sekali dengan gay di Jepang. Kalau misalnya kita ke Shinjuku Nichome atau ke Osaka itu di Doyamacho gitu ya. Itu yang menjadi peran submisifnya di dalam pasangan homoseksual itu di luar dugaan saya, ternyata mereka badannya tuh benar-benar yang maco besar seperti itu gitu ya. Saya kira itu adalah si yang dominan ya, topnya gitu kan. Karena memang di BL itu seperti itu penggambarannya. Misalnya seperti ini ya, dinamikanya itu pasti yang sedang melakukan kabedong itu topnya. Topnya itu mesti lebih tinggi, sedangkan si uke-nya itu, bottomnya itu mesti lebih kecil, lebih Kelihatan pendek, lebih ringkih gitu ya. lebih ringkih gitu. Itu kan sebetulnya adalah imagery laki-laki dan perempuan gitu kan. Imagery hubungan cinta hetero, tapi diproyeksikan oleh perempuan yang tidak ingin ada penggambaran perempuan yang terdominasi oleh laki-laki. Ya. Jadi ada feminis Jepang namanya Ueno Chizuko itu, dia mengatakan bahwa memang BL dan yaoi itu tidak bisa dikatakan sebagai konsumsi laki-laki gay. Karena memang itu sangat menguntungkan untuk perempuan-perempuan hetero. Kenapa? Kata Ueno Sensei, dia bilang bahwa komik-komik yaoi kemudian BL ini itu bagi perempuan, mereka pas baca itu tidak merasakan collective pain katanya. Karena kalau misalnya mereka melihat perempuan pas lagi di adegan seksnya diapa-apain gitu, kemudian didominasi, mereka akan memproyeksikan itu ke dalam kehidupan nyata gitu. Oh, jadi si manga ini merepresentasikan hidup saya. Nantinya saya kalau misalnya pacaran sama laki-laki akan jadi seperti ini. Akan ada kemungkinan seperti ini. Seperti ini. Kemudian kan juga ada misalnya kalau di manga-manga porno gitu, yang perempuannya tuh ya diperkosa atau didominasi. Nah itu pembaca perempuan merasakan rasa sakit itu, gitu. Tapi saat yang didominasi itu laki-laki, yang jenis kelaminnya berbeda dengan perempuan, mereka itu tidak merasa relate, gitu. Tapi mereka merasakan kepuasan hubungan cinta heteroseksual, hubungan seks heteroseksual, tapi tidak ada perempuannya. Gitu. Jadi kalau misalnya begitu, bisa dibilang karena mangakanya sendiri adalah juga perempuan dan pasar targetnya juga ada perempuan, jadi itu kemudian tidak merepresentasikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada yaoi atau BL manga yang memang mangakanya sebenarnya adalah laki-laki dan targetnya juga adalah komunitas gay-nya sebetulnya? Oh iya, kalau itu ada, tapi namanya lebih kepada bara, ya bara disebutnya barazoku. Nah, barazoku itu adalah genre laki-laki yang seperti ikanimoke tadi, pokoknya badannya berotot gitu, kemudian mempunyai facial hair, body hair seperti itu. Itu sebetulnya adalah proyeksi dari hasrat laki-laki gay, dan itu namanya bara kalau di Jepang. Oke. Nah, tadi sempat beberapa kali Mas Aldri juga mention tentang Shinjuku Nichome dan juga Doyamacho di Osaka juga gitu kan. Nah, sebenarnya apakah ada struktur sosial tersendiri di dalam komunitas gay yang ada di Jepang? Ada. Jadi strukturnya itu lebih seperti hierarki ya. Hierarki? Ya. Kalau misalnya ini klasik ya, pokoknya Asia itu sering memandang kalau dari sudut pandang kita ya, orang bule itu lebih gimana gitu. Walaupun sekarang agak berkurang ya, karena kesadaran
kita akan orang bule itu ternyata tidak lebih baik daripada orang lokal itu meninggi berkat sosial media juga sebenarnya. Ya apalagi Gen Z ini kan kesadarannya makin tinggi gitu. Tapi untuk masalah gayness gitu, misalnya di Shinjuku Nichome gitu, ada hierarki sosial yang berhubungan dengan warna kulit. Misalnya gay berkulit putih dan berkulit hitam itu mereka akan lebih didekati oleh para gay lokal di Jepang di bar gitu. Oke. Atau misalnya lagi makan di restoran di situ juga paling diajak ngobrol gitu ya. Jadi mereka itu lebih menarik. Nah ini ada penelitiannya, ada beberapa yang diwawancara gay Jepang di Nichome. Itu mereka memang melihat orang kulit putih itu sebagai yang gay kulit putih itu mereka sebagai para gay yang paling paham bagaimana menjadi gay yang ideal. Gitu. Karena memang image-nya mereka itu liberated. Mereka itu dari negara-negara yang liberal. Kasarnya udah lebih experience gitu ya? Iya, lebih experience gitu ya. Kemudian lebih jago, lebih misalnya seperti itu. Ini namanya etnoseksualitas ya istilahnya. Jadi etnoseksualitas itu bagaimana kita mempunyai asumsi performa seksualitas orang gitu ya, termasuk dari ukuran gitu ya. Didasari dari warna kulit gitu. Jadi memang ada kalau di Jepang itu namanya gaiseng ya. Gaiseng itu gaikokujin seng. Sengnya itu seng melihat ya. Nah itu mereka itu maunya sama gaikokujing aja. Tapi gaikokujingnya tuh bener-bener yang kelihatan gaikokujing. Bukan gaikokujing kayak saya yang bisa nyaru gitu ya. Jadi emang mereka mendekati si gaijing hunters itu ya. Para gaiseng itu pokoknya ngedeketin, ngajak ngobrol. Even ini yang bikin saya kaget, mereka itu bisa secara daitang gitu, secara belak-belakan langsung ngajak, abis ini mau ke hotel bareng. Karena gaikokujing gitu. Jadi ada yang bilang bahwa iya kalau misalnya saya hook up dengan orang kulit putih atau orang kulit hitam gitu, pokoknya gaikokujing dari Amerika gitu, saya mendapatkan achievement. Saya tasei shimashita gitu. Nani kau tasei shimashita gitu. Saya achieve sesuatu. Jadi seperti game ini konyol juga sih. Tapi di situ mereka punya kasta tertinggi ya. Tapi juga ada bar-bar atau tempat-tempat yang memang tidak terbuka untuk orang asing. Ada naiseng bar. Naiseng itu nainya nai uchi dalam ya. Jadi khusus untuk orang Jepang atau orang-orang yang memang ya orang Asia, tapi mereka sudah terbiasa dengan kehidupan di Jepang, berbahasa Jepang seperti itu. Nah, yang di bawah itu kalau kita berbicara soal hierarki itu yang mana? Yaitu orang-orang Asia Selatan dan Asia Tenggara. Gitu. Dan ini berhubungan dengan kebijakan pemerintah juga. Soal IPA gitu misalnya ya, sekarang kan juga ada Toktegino seperti itu ya. Itu biasanya orang-orang yang dari Asia Selatan dan Asia Tenggara itu ke Jepang dikenalnya sebagai pekerja kasar. Jadi mereka merasa kalau misalnya saya kencan dengan orang Asia Tenggara itu akan berbahaya buat saya. Kayak gitu, mungkin mereka melakukan kriminalitas atau apa gitu. Pokoknya dianggap kita itu bukan sesuatu yang appealing gitu loh untuk dijadikan teman kencan gitu. Kemudian setelah itu juga ada orang Korea, orang Cina itu juga di bawah. Tapi yang menarik itu Korea dan Cina juga di bawah. Ya, karena kalau Cina itu memang stigmanya ya di Jepang. Tidak usah kita perpanjang di situ. Tapi kalau Korea juga terutama yang Zainichi Korean ya. Tapi sekarang itu satu dekade terakhir, pertengahan 2010-an itu para gay Korea itu mulai populer tuh di situ. Karena K-wave juga ya. Betul. Ya? Nah itu dan ada naiseng bar itu mereka itu anti gay Korea karena mereka dianggap dianggap sebagai perebut
Perebut pasar. Perebut tahta gay lokal di Jepang. Gitu. Oke, menarik. Kalau coba saya simpulkan, berarti hierarki ini terbentuk karena satu negara dan warna kulit, dan kedua dari pekerjaan berarti juga iya ya? Betul. Kerjaan itu sangat berpengaruh ya. Kita kan tidak pernah melihat ada pekerja blue collar berkulit putih, jarang sekali, gitu kan. Ada tapi jarang sekali gitu. Mereka akan mempunyai opsi yang lebih luas karena mereka image-nya bisa berbahasa Inggris, gitu ya. Kalau misalnya orang Indonesia, apa coba, gitu ya. Kalau misalnya bukan pekerja yang di perusahaan, misalnya lulusan universitas di Indonesia, gitu ya, Canto, kemudian kerja di Jepang, gitu, itu enggak terhitung sebagai orang-orang yang bisa dikencani, gitu. Itu kan hierarki dari dalam komunitas gay-nya sendiri, begitu kan. Tapi apakah hierarki ini sendiri berpengaruh di barnya sendiri misalnya mereka tidak mau serve untuk orang-orang yang hierarkinya bawah atau gimana, seperti itu ada nggak? Oh, kalau itu perbedaan perilaku seperti itu? Kalau itu sih tidak, saya juga belum pernah dengar ada bar yang menolak. Atau misalnya mungkin nggak menolak, tapi mungkin akan ada special treatment ketika itu berkulit putih misalnya. Oh, kalau kayak gitu sih dari apa yang saya alami tidak pernah ada sih. Tapi mungkin karena saya juga pengalamannya itu minim, dalam arti saya tidak pernah ke gay bar atau ke klub bersama dengan rekan dari Asia Tenggara gitu. Gitu. Asia Tenggara, ada rekan Asia Tenggara tapi dari Singapura dan dia Chinese gitu. Jadi secara looks gitu, nggak kelihatan, nggak kelihatan gitu. Tapi saya pernah ngobrol dengan orang Filipina yang memang dia terlihat kulitnya pun lebih gelap ya, gitu, dan kelihatan lah pokoknya dia itu orang Asia Tenggara gitu. Dia tidak suka dengan tempat-tempat seperti gay bar seperti itu karena memang dia merasa jadi tidak penting gitu, nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang apa gitu. Saya pun mungkin seperti itu ya, karena kalau saya misalnya ke bar itu saya selalu bersama dengan dua teman saya, mungkin ada gambarnya di sini di bawah lagi. Nah ini, nah ini dua teman saya, mereka orang kulit putih dan mereka drag queen ya. Tapi saat mereka tidak pakai drag itu ya seperti orang kulit putih biasa saja gitu. Dan saat mereka bilang kalau ke gay bar gitu, oh mereka yang didatengin gitu. Kemudian mereka diajak ngomong bahasa Inggris, terus pas teman saya ngomong bahasa Inggris ke saya gitu, baru beberapa orangnya itu ke saya, oh kamu tuh gay kucing juga ya gitu, berbahasa Inggris juga, wah keren gitu. Jadi kayaknya lebih ke apa ya, gaijiness, tapi gaijinnya itu mesti yang dekat dengan kebarat-baratan gitu, misalnya bahasa Inggris. Kayaknya memang untuk sebagai representasi itu lebih dipentingkan yang orang-orang kulit putih atau yang kulit hitam gitu ya, yang hitam sekalian gitu. Jadi yang kulitnya seperti kita itu less interesting gitu lah buat mereka.